Bagaimana orang-orang yang suka menghina Yesus Kristus. Ya, kita sudah tahu bersama bahwa beberapa waktu yang lalu pada tanggal 27 seorang artis yang bisanya yang piawainya itu hanya sebagai seorang penyanyi, seorang yang memiliki karunia atau memiliki kelebihan sebagai seorang penyanyi, tiba-tiba dia mengeluarkan mau beralih, mungkin mau menjadi penceramah agama, sehingga dia mengatakan bahwa Yesus Kristus itu dia bilang dengan jelas bahwa kenapa orang Kristen sih mau menuhankan Yesus, padahal Yesus itu kan butuh tidur, dia butuh makan. Tuhannya di luar Kristen itu seperti apa? Adakah orang yang sanggup untuk menjawab, membuktikan bahwa Tuhan mereka yang maha kuasa itu, Tuhan mereka yang maha sempurna itu, memang betul-betul bisa mereka buktikan? Saya cuma mau bilang, tidak pernah Tuhan Yesus kami itu penuh keterbatasan. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Bagaimana orang-orang yang suka menghina Yesus Kristus. Ya, kita sudah tahu bersama bahwa beberapa waktu yang lalu pada tanggal 27 mengakhiri tahun 2023, seorang artis yang bisanya yang piawainya itu hanya sebagai seorang penyanyi, seorang yang memiliki karunia atau memiliki kelebihan sebagai seorang penyanyi, tiba-tiba dia mengeluarkan mau beralih, mungkin mau menjadi penceramah agama, sehingga dia mengatakan bahwa Yesus Kristus itu dia bilang dengan jelas bahwa kenapa orang Kristen sih mau menuhankan Yesus, padahal Yesus itu kan butuh tidur, dia butuh makan, dia butuh minum, dia butuh istirahat. Bahkan mungkin ada beberapa kata-kata yang mungkin dia nggak mau teruskan itu yang dia sampaikan. Kenapa katanya Yesus yang penuh keterbatasan itu kok dijadikan Tuhan oleh orang Kristen? Jadi dia ingin menyampaikan bahwa orang Kristen ini nggak waras, kira-kira begitu Tapi dia tidak ngomong begitu. Tapi tujuan kata-katanya seperti itu. Dia mau mengatakan bahwa orang Kristen ini kok mau menuhankan, mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mau menyebut dia sebagai Tuhan, sementara dia penuh dengan keterbatasan. Saya cuma mau bilang, tidak pernah Tuhan Yesus kami itu penuh keterbatasan. Keterbatasan itu keluar dari otak manusia, dari perasaan manusia. Tetapi keberadaan Tuhan Yesus itu tidak terbatas. Apa yang membatasi dia? Dalam kemanusiaannya iya. Ini kan kita bicara 2000 tahun yang lalu. Memang iya, selama 33 tahun setengah Yesus itu menjadi manusia. Dia yang adalah Allah yang tidak terbatas itu, dia rela menjadi manusia di 2000 tahun yang lalu. Selama 33 tahun setengah dia ada di tanah Israel, di timur tengah sana. Dia memang terbatas dalam kemanusiaannya. Kenapa? Karena dia nggak bisa ada di Indonesia. Keterbatasan kuadratnya sebagai manusia, di mana dia tidak bisa ada di dua tempat yang sama di waktu yang sama, karena dia tidak mungkin tidak makan. Karena memang dia manusia yang merasa lapar. Dia kuat
sebagai manusia juga, bahwa dia merasa takut. Dia merasa takut. Itu kuat sebagai manusia. Tetapi ada satu hal yang dilakukan oleh manusia tapi tidak pernah dilakukan oleh Yesus, yaitu berbuat dosa. Dosa tidak pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus selama dia menjelma menjadi manusia. Selama dia menjelma menjadi manusia, ini satu-satunya yang tidak pernah dia lakukan, yaitu berbuat dosa. Tetapi kalau dia merasa lapar, iya. Dia merasa takut, iya. Dia merasa merasa capek, iya. Dia kemudian marah, iya. Tapi semua itu karena memang dia adalah manusia, telah menjelma menjadi manusia. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bukan berarti dengan dia menjelma menjadi manusia yang memiliki keterbatasan itu, kemudian di sana, di luar sana, kita bilang, kenapa sih bodoh amat, bodoh sekali kalian percaya kepada Tuhan yang terbatas itu. Kok percaya dong kepada Tuhan yang tidak terbatas? Nah, setelah kita bertanya, Tuhan yang tidak terbatas menurutmu itu seperti apa? Tuhan yang tidak terbatas itu, yang maha kuasa itu, menurutmu seperti apa? Adakah orang di luar kekristenan yang sanggup menjelaskan Tuhannya Kristen itu, Tuhannya di luar Kristen itu seperti apa? Adakah orang yang sanggup untuk menjawab, membuktikan bahwa Tuhan mereka yang maha kuasa itu, Tuhan mereka yang maha sempurna itu, memang betul-betul bisa mereka buktikan? Sekarang, saudara-saudara, apa yang tidak bisa dibuktikan? Para arkeologi bahkan bisa menemukan binatang yang sudah hidup dalam tanda kutip jutaan tahun yang lalu. Meskipun saya percaya bumi ini berusia ya sesuai dengan data-data yang kita dapatkan dari Alkitab, yang adalah sumber terpercaya, sumber paling resmi di muka bumi ini adalah Alkitab. Bumi ini 6.000 tahun. Tapi apakah saya percaya bahwa bumi para arkeolog itu menemukan bahwa bumi ini ada binatang yang sudah 5 juta tahun lalu, 2 juta tahun lalu? Saya percaya. Kenapa saya percaya? Karena waktu itu dihitung pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, maka disitulah waktu itu dimulai, waktu itu dihitung. Tetapi pada waktu manusia ada di Taman Eden, bumi ini kan sudah ada. Bumi ini diciptakan. Allah menciptakan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ya, beristirahat pada hari yang ketujuh dan selanjutnya. Jadi artinya bumi ini sudah ada. Pada waktu manusia ditempatkan di Taman Eden, bumi ini sudah lebih dahulu ada. Dalam ukuran waktu yang tidak pernah diberitahu. Itu yang jelas, itu dalam ukuran waktu, dalam kekekalan. Jadi pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, maka waktu mulai dihitung di situ. Itu menunjukkan dunia bumi sekarang ini berusia 6.000 tahun. Oke, saudara-saudara ya. Baik, arti apa maksudnya saya berbicara tentang hal itu? Maksud saya adalah, kalau untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus kami pernah turun, dia pernah menjelma, firman ini menjelma menjadi manusia, itu dapat dibuktikan. Sejarah membuktikan bahwa, mengkonfirmasi, ya, karena pada waktu di mana Yesus hadir, pada waktu firman itu menjadi manusia, pada saat itu Israel, Palestina sekarang itu dikuasai oleh orang Romawi, karena orang Romawi lah pemenang perang pada waktu itu, sehingga tanah itu dibawa kekuasaan mereka. Nah, jadi catatan-catatan mengenai keberadaan Yesus, tentang sejarah, tentang perjalanan Yesus, tempat-tempat di mana Yesus waktu dia dilahirkan, waktu dia masa kecil, waktu dia remaja, waktu dia dewasa,
di mana dia disalibkan, itu terkonfirmasi semua. Clear, itu ada dan tercatat secara rapi. Artinya kita membuktikan bahwa Yesus yang adalah firman pada waktu dia menjadi manusia itu, dia mampu untuk melakukan banyak mujizat. Dia mampu melakukan begitu banyak kuasa. Adakah di dunia ini? Coba saudara perhatikan baik-baik. Adakah kitab suci di dunia ini, di bumi ini, yang sanggup mengatakan bahwa ada seorang manusia yang sanggup menghidupkan orang mati? Coba siapa di buka bumi ini yang pernah bisa membuktikan bahwa ada orang yang sudah mati, kemudian orang yang sudah mati itu dibangkitkan? Tapi Yesus Kristus, saudara-saudara ya, kalau ada orang yang bisa menghidupkan orang, tentu orang itu kan bukanlah orang biasa. Kalau kita sadar, beberapa agama mengkonfirmasi, bahkan catatan-catatan sejarah mengkonfirmasi bahwa dulu pada waktu Yesus ada, dia pernah membangkitkan orang yang sudah 3 hari di dalam kubur. Dia membangkitkan begitu banyak orang-orang yang mati, orang-orang yang lemah, orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang sakit pendarahan. Sudah 12 tahun orang-orang yang menderita, dia berikan kesembuhan. Saudara, itu adalah menunjukkan bahwa Yesus ini bukanlah manusia sembarangan. Dia bukanlah manusia biasa seperti kita. Jadi dari mana? Oh, karena ini ya, ada Risan Kusuma. Ya, Risan Kusuma dia bilang karena mujizat kok dianggap Tuhan. Loh, justru indikasi bahwa seseorang itu berasal dari Tuhan, dia harus punya mujizat dong. Kalau dia bukan katanya dari Tuhan, tapi dia tidak punya mujizat, bagaimana kamu mengatakan bahwa orang ini berasal dari sorga, tapi dia nggak punya mujizat, dia Tuhan. Sementara Tuhan itu kan adalah Tuhan yang tidak terbatas. Allah itu Allah yang tidak terbatas. Jadi kalau Risan Kusuma, mujizat kok dianggap Tuhan, lah sekarang kamu silakan buktikan. Coba Risan Kusuma, kamu tulis di komentar ini, buktikan bahwa Tuhan kamu itu wujudnya seperti apa. Buktikan bahwa Tuhan kamu itu berkuasa. Buktikan bahwa Tuhan kamu itu betul-betul ada. Saya takut bahwa Tuhanmu itu nggak ada. Saya curiga kamu nggak kenal Tuhanmu karena memang Tuhanmu nggak ada. Coba kamu buktikan. Kalau dia mengadakan mujizat, dia melakukan mujizat, ya memang karena dia adalah Tuhan. Dia hanya berkata saja jadi. Bukankah dalam orang agama-agama lain bahwa membuktikan dia berkata saja jadi maka jadilah. Iya toh? Ada Risan Kusuma, ada. Silakan kamu buka catatan sejarah dong. Buka, googling aja. Di zaman googling ini masa kita kuno-kuno amat? Googling dong, googling. Buka, apakah memang betul pada tahun 1 Masehi itu ada lahir seorang yang luar biasa. Ada orang-orang yang di media Persia, ya, dari Iran sekarang, Irak, Iran, itu melihat bintang di timur dan mengikuti bintang itu. Coba kamu buka di tahun sebelum tahun 1 itu, apakah ada pernah Raja Herodes di situ? Coba kamu buka lah, googling lah, carilah. Masa kok kita ini kayak hidup di zaman 50 tahun yang lalu, ya usia kita saja kan baru mau 50, kok masa kita kayak hidup di zaman waktu saya kecil dulu, listrik aja nggak ada. Kan kita sekarang ini era keterbukaan, era informasi. Internet terbuka kemana-mana, bisa membuktikan bahwa di tahun 1 pernah lahir seorang yang dinubuatkan, dan di tahun-tahun selanjutnya, tahun 30, bagaimana mujizat-mujizat hebat terjadi, dan itu terkonfirmasi dong.
Ya, buktinya kamu ada di dunia ini, itu artinya ada Tuhan pencipta kamu. Oh iya, itu sudah betul. Dan Tuhan yang menciptakan saya itu namanya Yesus Kristus. Yang saya mau tanya sama Risan Kusuma, Allahmu itu, Tuhanmu itu siapa namanya? Itu yang kita mau tanya. Tuhanmu itu siapa? Kusuma, itulah Allah pencipta aku dan kamu. Iya, Allah itu pencipta saya, pencipta kamu Risan. Itu betul-betul adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, namanya Yesus Kristus. Hanya Dia Allah, satu-satunya Allah di dunia ini yang pernah membuktikan keberadaannya. Dia pernah hadir di dalam dunia ini dan memberitahukan kepada dunia ini bahwa Dialah yang punya sorga itu. Dialah pencipta langit bumi itu. Bagaimana dia membuktikan bahwa dia pencipta langit bumi itu? Pada waktu dia bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, menghidupkan orang mati. Kalau bukan Tuhan, iblis aja yang berkuasa ya. Iblis yang berkuasa itu tidak bisa menghidupkan orang mati. Coba di mana ada orang mati yang dihidupkan oleh iblis? Ada satu kali nanti, menurut Alkitab, pada akhir zaman, pada waktu antikristus itu memproklamirkan keberadaannya, maka pada waktu itu iblis bisa untuk menghidupkan orang mati. Karena pada waktu itu Alkitab mencatat ada patung yang berbentuk binatang itu yang terluka disembuhkan, dia yang patung itu dijadikan hidup. Sehingga Alkitab berkata orang-orang berbondong-bondong datang kepada dia karena mereka berkata ini dia ini Tuhan, padahal dia itu adalah iblis itu. Sekarang Risan Kusuma ya, saya mau tanya sama kamu, kamu bisa buktikan Allah kamu ada nggak? Saya nggak percaya kalau Allah kamu ada. Kamu diciptakan karena Allah saya, karena Tuhan saya namanya Yesus Kristus. Tuhan kamu nggak ada namanya. Kalau saya tidak tahu kamu agama apa, tapi saya percaya Tuhan kamu nggak ada namanya. Kamu tidak bisa membuktikan, kamu tidak bisa menunjukkan kepada kami, kepada orang-orang di dunia ini, menjelaskan detail mungkin siapa Tuhan kamu itu. Ya. Pernah ada enggak dia? Pernah menciptakan sesuatu enggak dia? Kalau cuma dari katanya, ya saya juga bisa katanya. Semua orang, anak kecil pun bisa katanya. Tapi pembuktiannya apa? Kalau Allah kami yang bernama Yesus Kristus itu, dia pernah membuktikan pada waktu zamannya Abraham. Dia menunjukkan diri pada waktu pemusnahan kota Sodom dan Gomora. Pada waktu Sodom dan Gomora akan dibinasakan, akan dihancurkan, Allah turun, Yesus turun. Dan dia bertemu dengan Abraham. Dia berkomunikasi pada waktu itu untuk memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Dengan Musa, dia telah turun dan dia berkata, aku ada ya aku ada, itu namaku. Artinya betul sekali bahwa Tuhan kami itu betul-betul ada. Tuhan kami itu sangat nyata ada. Dia bukan tidak ada. Ya, kalau cuma kamu katakan bahwa itulah Allah pencipta aku dan kamu, Allahmu itu siapa namanya? Allahmu itu wujudnya seperti apa? Allahmu itu modelnya bagaimana? Kan begitu. Kalau kamu cuma bilang bahwa Allah kami itu Allah pencipta kamu dan aku. Orang-orang di luar sana pun ya, saya ulangi perkataan ini ya, kamu googling ya, kamu baca buku-buku orang-orang ateis, kamu baca buku-buku mereka. Mereka berkata bahwa bumi ini tercipta bukan karena Tuhan, tapi karena ledakan meteor besar. Kemudian terciptalah tanah kering, terciptalah laut, karena ada sebuah ledakan di bumi ini, bukan karena Tuhan. Lah, berarti mereka juga lebih bagus sebenarnya. Pendapat mereka lebih masuk akal. Bisa ada dalil-dalilnya. Begitu ya. Allah kamu kok kayak Tuhan. Mana bukti dalil kalau Yesus bertemu Ibrahim? Oh ada, baca aja. Saya juga nggak malas kalau baca-baca ya. Baca aja pada waktu pemusnahan Sodom dan Gomora. Pada waktu itu ada 3 orang yang bertemu dengan Abraham.
Nah, siapa yang bertemu dengan Abraham? Ya, Yesus Kristus, salah satunya yang bertemu dengan Firman. Firman yang menjelma menjadi manusia, yang bertemu dengan Abraham. Dan dua saksi itu siapa? Ya, itulah pemilik firman itu. Begitu ya. Oke, saya baca ya komentar lagi yang masuk dulu ya. Sorry, Allah kamu kok manusia? Risan Kusuma. No. Allah kami bukan manusia. Allah kami pernah menjadi manusia, menjadi diri, firman yang menjadi manusia. Iya, karena itu dikonfirmasi, bukan cuma orang Kristen. Coba baca kitab-kitab lain. Saya tidak tahu Risan Kusuma ini agamanya apa, tapi coba kamu tanya saudara-saudara kita yang lain. Yesus itu adalah kalimatullah. Apa arti kalimatullah? Firman Allah. Jadi dia adalah firman yang menjadi manusia. Silakan dikonfirmasikan bahwa itu Allah kok manusia. Tidak, Allah kami bukan manusia. Karena kasih Allah kami, karena kasih Allah kami kepada manusia, termasuk kamu Risan, maka dia rela mengosongkan diri. Dia rela mengambil rupa manusia yang hina dina. Dia bahkan tidak lahir di hotel berbintang seperti saya hari ini. Ya, seperti saya ada di sebuah hotel hari ini. Tapi dia ada lahir di kandang binatang demi kamu. Ya, supaya kamu bisa diselamatkan. Sekarang Risan, kamu silakan masuk dengan komentar. Buktikan bahwa Allah kamu itu, saya tidak tahu agamamu apa, tapi buktikan bahwa Allah kamu itu ada. Buktikan wujud Allah kamu itu seperti apa. Kalau kami sudah buktikan. Kami nggak perlu saya buktikan Yesus itu wujudnya seperti apa. Lihat aja di gambar-gambar. Silahkan lihat di gambar-gambar. Googling di Google, cari wajah Yesus Kristus, akan ketemu. Perannya seperti apa? Tercatat dalam sejarah dunia. Dia berbuat apa di dunia ini? Ada dalam sejarah-sejarah dia. Silahkan kamu cari. Tapi kamu jawab dulu. Buktikan bahwa Allah kamu itu betul-betul ada. Baik. Resa 01, kalau Yesus itu Tuhan yang menciptakan Nabi Adam dan pendahulunya, Yesus siapa? Sedangkan mereka hidup sebelum Yesus hidup. No. Kamu salah ya, Resa 01. Kamu salah. Tapi baiklah, dalam hal ini saya akan berpikir positif. Saya positive thinking. Saya menganggap kamu belum tahu. Jadi saya kasih tahu. Siapa yang menciptakan Nabi Adam dan Ibrahim dan Yesus kan belum ada pada waktu itu. Sekarang saya mau tanya sama kamu ya, Resa. Kamu jawab aja dalam hatimu. Siapakah Yesus itu menurut kamu? Maka kamu pasti akan menjawab, dialah kalimatullah. Dialah firman Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1. Dia adalah firman Allah itu. Oke, kalau dia firman Allah itu, bagaimana Nabi Adam sudah ada kalau Yesus itu Tuhan? Itu kan yang kamu ingin tanya. Maka jawabannya, Allah yang punya firman itu, maka dialah yang menciptakan mereka semua itu. Manusia pertama, Adam dan Hawa, Ibrahim, Musa, diciptakan oleh Yesus. Iya, karena Yesus itu adalah firman Allah. Kalimatullah itu. Itu jawabannya. Begitu dong, jangan pura-pura nggak tahu ya, saudaraku. Oke, Jojo Manik, aku baca kok Sodom dan Gomora. Aku baca kok Sodom dan Gomora. Oh iya, apa? Kamu baca Sodom dan Gomora ya, Jojo Manik? Silakan baca Sodom dan Gomora. Peristiwa apa yang terjadi di situ? Peristiwa sebelum mendahului kejadian itu. Apa peristiwanya? Abraham bertemu dengan siapa? Ada 3 orang yang bertemu dengan dia dan memberitahukan bahwa kota Sodom dan Gomora itu akan dibinasakan. Dan Yesus ada di situ. Yesuslah ada di situ. Kenapa saya katakan Yesus ada di situ? Karena manusia tidak boleh melihat Allah. Wujud Allah yang sebenarnya itu tidak bisa. Siapapun yang melihat Allah pasti mati. Karena Yesus yang adalah firman itu, dia mengambil rupa manusia, maka manusia dapat melihat dia. Itu jawabannya ya, saudaraku. Baik, Jojo Manik, firman Tuhan aku pernah baca. Oh ya, thank you. Wafik Azmsar, assalamualaikum abang, sehat, Tuhan memberkati.
Waalaikumsalam ya, puji Tuhan. Damai sejahtera bagi kamu ya. Oke ya, saya baca ya, scroll ke atas. Hahaha, mantap. Mantap bang, God bless you ya. Natalia 23, bang kenapa Injil Barnabas dilarang? Oh sebentar ya. Natalia 23, bang kenapa Injil Barnabas dilarang sama bangsa Romawi, padahal salinan Injil Barnabas sudah berusia 1500 tahun. Kalau dikatakan 1500 tahun Injil Barnabas kok dilarang sama bangsa Romawi, ya saya tidak tahu itu. Ya, kami tidak pernah mengenal Injil Barnabas. Karena Injil bagi kami itu bukan diturunkan. Ya, Injil yang kami pegang sekarang itu bukan diturunkan dari sorga. Nggak ada. Nggak ada, Injil itu nggak pernah diturunkan dari sorga bagi kami. Injil itu adalah perjalanan dari Yesus Kristus, perkataan-perkataan Yesus Kristus, dari rasul-rasul Paulus, Yohanes, dari rasul penulis-penulis Injil itu bukan turun dari sorga, enggak ada. Enggak, Injil itu enggak turun dari sorga, tapi Injil itu adalah catatan mengenai apa yang dilakukan oleh Yesus, nasihat-nasihat kepada kita untuk bisa mengenal Allah yang benar seperti itu. Risan Kusuma, kami nggak tahu wujud Allah, nggak pernah lihat, emang karena pernah lihat Tuhan. Kamu pernah lihat Tuhan? Oh pernah, ya pernah. Di mana saya melihat Tuhan? Nanti Rizwan Kusuma ini kamu buka channel saya ya, channel saya, kamu lihat bagian videonya, kamu akan lihat kesaksian-kesaksian. Ada ribuan orang sedang bersaksi bahwa mereka melihat Tuhan. Tuhankah yang mereka lihat? Tentu dalam wujud firman Allah ya. Wujud firman itu artinya firman yang adalah Allah itu yang mereka lihat, yaitu Yesus Kristus dalam wujudnya ya, dalam rohnya. Mereka melihat bagaimana Yesus itu datang di kamar mereka, bagaimana Yesus itu datang dalam perjalanan mereka, dalam rumah tangga, dalam keadaan yang sekarat mereka bertemu dengan Yesus ya. Itu kalau jadi kamu nggak pernah melihat Allah ya, kamu nggak pernah melihat Allah ya. Kasihan ya. Makanya marilah percaya kepada Yesus supaya kamu dapat melihat Allah itu di dalam Yesus Kristus. Karena Alkitab berkata Dia adalah wujud yang sempurna dari gambaran Allah itu. Yesus Kristus adalah wujud yang sempurna dari gambaran Allah itu. Jadi kalau Risan Kusuma, kalau kamu ingin melihat Yesus, mari lihat Yesus, percaya dulu kepada Dia, maka kamu akan melihat Allah. Ya, kalau kamu percaya kepada Yesus Kristus, kamu akan melihat Allah. Oke ya, begitu ya Risan ya. Ya, oke saudara-saudara ya. Oke. Phil ntar juga nyesel sama perkataan. Maksudnya apa ya? Saya nggak tahu ya. Nyesel sama perkataan. Tidak, kami tidak akan pernah menyesali apa yang kami katakan, bahwa Yesus kami adalah Allah yang benar, karena kami bisa membuktikan keberadaannya. Kalau si Risan tadi yang ngomong bahwa dia tidak mengenal Allah, ya saya wajar ya, karena memang mungkin saya tidak tahu agamanya apa, tapi mungkin dalam agamanya mungkin Allah tidak diperkenalkan, tapi dalam kekristenan dalam agama kekristenan diperkenalkan Allah itu di dalam Yesus Kristus. Gisel Usuma, aku dukung Palestina. Ya, saya juga mendukung Palestina dalam hal kebaikan ya gitu ya. Yang saya kan tidak dukung itu Hamas, bukan Palestina. Kita dukung dong Palestina gitu ya. Pas udah mati, Fitpro pas udah mati. Oh nyesel perkataan pas sudah mati. Oh enggak lah ya Fitpro, kalau kamu mau katakan yang menyesal itu adalah orang-orang yang tidak mau percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Allah. Merekalah, kamulah, siapapun kamu yang tidak mau percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kamu akan menyesalinya. Karena firman Allah berkata, Yesus sendiri berkata, tempat mereka ada dalam neraka. Yang tidak percaya kepada Yesus. Jadi kalau kamu mau percaya kepada Yesus, ya siapapun kamu, ayo percaya. Begitu kamu mati,
kamu akan bertemu dengan Dia. Kamu akan memiliki Dia. Karena hanya orang Kristen, saya tarik kata-kata saya. Karena hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan sorga. Karena di luar Yesus tidak ada yang selamat. Jadi kalau mau selamat, percaya kepada Yesus. Karena itu Alkitab kami berkata, mati adalah keuntungan. Kenapa mati kok keuntungan? Karena pada waktu kami mati, kami beristirahat dari jerih lelah kami. Kami beristirahat dari kesusahan, penderitaan di dunia ini, dan kami bertemu dengan Dia, Yesus Kristus. Kalau kami bertemu dengan Dia, sungguh sangat senang hati ini bisa berjumpa dengan Yesus. Karena firman Tuhan, agama-agama lain telah mengkonfirmasi bahwa Dia, Yesus Kristus, Dia adalah hakim yang adil. Kalau Dia hakim yang adil, hai kamu yang gak percaya kepada Yesus, hai kamu yang tidak mau percaya kepada Yesus, maka kamu akan menyesali hidupmu, karena kamu akan dihukum. Jadi supaya kita nggak dihukum, kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Kami sangat senang sekali karena kami tahu kami sudah diselamatkan, ya, begitu ya. Ya, aku pernah lihat Bang di gereja Alkitab. Aku pernah Manik, aku pernah lihat Bang di gereja Alkitab. Oh ya, puji Tuhan ya, kau baca dan kau ini ya telaah, maka kamu akan menemukan kebenaran. Haha, nggak ngerti Randy Saputra. Oh, nggak ngerti ya. Ya karena kamu tertutup hatimu ya, masih terkafah gitu ya, masih covernya, ada cover, ada kain yang menutup hatimu. Kalau kamu buka hati itu, maka kamu akan melihat keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Sabang Ahadi, kasihan sekali orang ini. Kalau sudah sesat, jangan menyesatkan lagi. Aduh bang Sabang Ahadi, kami nggak sesat bang. Kalau kamu bang nggak percaya Yesus, percayalah kamu akan binasa loh bang, kamu akan masuk dalam neraka. Karena itu percayalah kepada Yesus, beri dirimu untuk percaya kepada Dia supaya kamu selamat. Karena kalau kamu nggak selamat, kamu kasihan, saya kasihan kamu. Ya, kita pernah bertemu di live saya ini, dan satu saat, satu ketika saya ada di sorga dan saya melihat Sabang Ahadi ini ada di neraka. Saya kasihan sama kamu bang, bertobatlah, kasihan hidupmu, bertobat supaya kamu bisa terima mahkota keselamatan. Risan Kusuma, firman Allah atau Allah itu sendiri. Ya, ini ya saya jelaskan. Oke, Risan Kusuma, saya dengan sabar ingin menjelaskan kepada kamu ya. Saya kasih tahu pelan-pelan. Firman Allah atau Allah itu sendiri. Sekarang saya mau tanya, Bang ya, Risan Kusuma, apakah suara saya bukan saya? Ya, apakah suara saya bukan saya? Bagaimana firman Allah suara Allah dan bukan Allah? Kalau suara Allah itu adalah Allah, maka segala sesuatu yang keluar itu adalah Allah itu sendiri. Bagaimana mungkin Anda bisa berkata firman Allah itu bukan Allah? Iya, namanya firman Allah, namanya suara saya, ya saya. Tidak mungkin saya terpisah dengan suara saya. Tidak mungkin suara saya lain dengan saya. Hanya saja kan saya ada di kota ini, dan kamu Risan Kusuma, kamu ada di kotamu, tetapi kamu tetap melihat suara saya, kamu tetap mendengar suara saya, karena suara saya sampai kepada kamu. Ya, begitu ya, itu pemahamannya. Nah, Yesus seperti itu. Kan nanti Risan Kusuma ini akan nanya, kalau Yesus itu adalah Allah, nanti begitu Dia datang ke bumi, ya berarti di sorga kosong dong, nggak ada Allah. Kan seperti pertanyaan tadi, kalau Yesus itu lahir pada 2000 tahun yang lalu, nah siapa yang ciptakan Adam, Hawa, Abraham? Nah itu pertanyaannya. Yesus itu adalah firman. 2000 tahun yang lalu Dia jadi manusia, Dia menjadi manusia.
Dia rela berinkarnasi untuk jadi manusia. Firman-firman yang jadi manusia. Jadi di sorga ada Allah. Ya ada Allah. Ya Allah itu yang datang ke bumi itu kan firman-Nya yang menjelma menjadi manusia. Oke ya. Begitu ya Risan Kusuma dan ini. Oke, Prianto Sianipar, Allah mereka saat aktif, saat kimia. Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu Allah mereka itu siapa gitu ya. Baca komenku Bang, Natalia 23, komenmu yang mana lah ya? Sebentar ya, saya coba bacakan komenmu, Natalia 23. Oke. Bang, kenapa Injil Barnabas dilarang sama bangsa Romawi? Padahal salinan Injil Barnabas sudah berusia 1500 tahun. Maksudnya 1500 tahun sebelum Romawi begitu berkuasa di Israel, di Palestina, atau 1500 tahun dari sekarang. Nah, nanti silakan Natalia 23 kau jelaskan dulu itu ya. Oke ya. Oke, kita baca selanjutnya dari Randy Saputra, Mublet ya nggak apa-apa lah wes. GP Ansor Ranting Torbang, maksud apa ya? Silakan kamu cari maksudnya apa. Oh, maksudnya kalau di thumbnail ya, di judul ya, maksudnya ada orang-orang yang menghina Kristus, yang menistakan Kristus ya. Mereka mencoba untuk menistakan Kristus gitu ya. Mereka itu kan para artis. Tanggal 27 Desember 2023, penghujung tahun 2023, ada seorang artis, penyanyi yang terkenal, ya toh, kemudian mengeluarkan statement, pernyataan di IG-nya, ya, dan itu diposting secara publik. Mengatakan bahwa kenapa orang Kristen percaya kepada Yesus yang terbatas. Yesus itu kan pernah lahir, dia pernah makan, dia pernah rasa lapar, dia rasa haus, dia rasa ngantuk, dia rasa capek, dan dia juga pernah takut, kan banyak. Yang saya jelaskan dalam konten, dalam live ini, bahwa iya, karena yang disebutkan kenapa Yesus terbatas itu karena dia memang adalah Allah yang tidak terbatas. Dia sengaja secara sadar membatasi dirinya menjadi manusia. Dan kalau dia sebagai manusia, ada kuadratinya. Kuadrat seorang manusia itu yang tidak bisa dia langgar. Dia nggak boleh melanggar kuadratnya sebagai manusia. Apa kuadratnya sebagai manusia? Kuadratnya sebagai manusia, dia terbatas. Jadi Allah yang tidak terbatas itu pada waktu dia menjadi manusia, ya, dia menjadi daging, flesh, dalam Yohanes menulisnya, maka dia terbatas. Begitu. Nah, kemudian penulis artis ini, dia bilang, kok kamu percaya kepada Allah seperti itu? Lah dia kan tidak ngerti, dia hanya menerima ajaran-ajaran sesat dari guru-gurunya. Patut diduga dia itu menerima ajaran-ajaran menyimpang, ajaran-ajaran sesat dari pendidik-pendidiknya. Dia nggak fokus di nyanyi, dia fokus dalam agama. Dan kemudian apakah karena memang menyanyi musik itu haram, ya? Gitu? Karena mungkin barangkali dia terima ajaran musik itu haram, nyanyi itu haram, kan? Begitu, ada ajaran seperti itu ya, saya tidak tahu, tapi ada kayaknya, saya dengar-dengar. Nah, kalau ada mungkin dia salah satu yang menganut aliran itu. Sehingga dia pikir, daripada saya nyanyi haram, saya main ada musik haram, udahlah saya coba terjun ke agama. Tapi sayangnya masih mentah. Dia belum mendalami benar-benar tentang agama. Harusnya dia bicara tentang agama dia. Bicara dong tentang agamamu. Saya nggak pernah mau bicara tentang agama orang lain. Ya, silakan periksa video-video saya nggak pernah mau bicarakan agama orang lain. Tetapi kalau ada orang yang berbicara tentang agama kami, saya tidak membela agama. Saya tidak membela Tuhan saya, Tuhan Yesus saya tidak membela. Karena saya percaya Tuhan Yesus saya berkuasa. Dia sanggup membela dirinya. Dia punya kekuatan untuk membela dirinya. Saya nggak mau membela dia. Yang saya bela adalah iman saya,
kepercayaan saya kepada Yesus Kristus itu, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Maksudnya apa? Maksudnya ada orang-orang yang masih lemah imannya, ada orang-orang di luar sana, orang Kristen, tapi nggak ngerti apa-apa, baca komentar itu, baca pendapat itu, akhirnya mereka bilang, oh kalau begitu betulkah? Betulkah ini? Betulkah ini? Nah, sehingga kami harus hadir untuk membela iman kami, untuk membela keyakinan kami, kepercayaan kami. Jangan bilang begitu. Masa dibilang Yesus itu kan terbatas dijadikan Tuhan. Siapa yang menjadikan manusia Tuhan? Tidak ada orang yang menjadikan manusia itu Tuhan. Mungkin mereka akan merujuk kepada Konsili Nisea 325. Sesat itu, orang yang berpikir itu buta sejarah. Orang yang berpikir begitu adalah orang yang tidak tahu sejarah. Tapi orang yang tahu sejarah tahu peristiwa Konsili Nisea tahun 325. Saya nggak perlu menjelaskan karena saya tidak dalam konteks untuk menjelaskan itu. FitPro, orang Kristen juga menghina Islam. Coba buktikan. Kalau memang FitPro, ya, saya sebenarnya tidak menyinggung, saya tidak menyebut nama agama apa yang saya maksud. Tidak ya, saya hanya menyatakan ini kepada si penulis, seorang artis ini. Saya tidak tahu agamanya apa, silakan saja. Tapi FitPro ini berkata orang Kristen juga menghina Islam. Silakan, buktikan. Coba FitPro kamu tulis apa yang dihina oleh orang Kristen terhadap orang-orang yang kamu sebutkan itu. Coba ya, kalau cuman begitu semua orang bisa ya. Oke ya, full factory. Kami nggak pernah lihat Tuhan, tapi Allah ada. Oh begitu ya, nggak pernah lihat Tuhan, tapi Allah ada. Gimana ya? Bingung juga ya. Sayang ya. Ayo Sulfakri, percaya kepada Yesus, maka kamu akan melihat Tuhan dan Allah yang benar. Kamu akan melihat siapakah Allah yang sesungguhnya, Allah yang benar, yang telah menciptakan langit dan bumi ini. Kasihan sekali kalau kamu nggak pernah melihat Tuhan, nggak pernah melihat Allah, kamu hanya percaya adanya Allah. Saya mau berkata, orang-orang di luar sana juga banyak yang seperti kamu. Nggak harus ditakuti dengan sorga dan neraka. Mereka juga percaya adanya itu ya. Oke, Amran Asmadi, kenapa Yesus disalib? Kenapa Yesus disalib? Baik, itu adalah konsekuensi, itu adalah jalan yang harus dia lalui. Kenapa dia harus salib? Bukankah dia dapat berkata ampuni saja ya, dan manusia itu dapat diampuni? Tetapi begitulah cara Allah mensyaratkan manusia untuk diselamatkan. Syarat Allah manusia untuk diselamatkan ya harus ada korban, sebagaimana juga yang dilakukan oleh teman-teman saudara-saudara kita di agama-agama lain. Mereka juga seringkali merayakan hari raya korban, kan ada korban. Nah, kenapa Yesus itu disalib? Karena memang ada pengorbanan yang harus dilakukan untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Karena pada waktu peristiwa Taman Eden pada waktu peristiwa Taman Eden ya 6.000 tahun yang lalu itu ya, di mana manusia jatuh ke dalam dosa, manusia telah kehilangan kemuliaan, manusia telah berbuat dosa sehingga Allah membenci karena manusia telah berbuat dosa. Allah nggak mau melihat. Kita tahu bersama pada waktu itu Adam dan Hawa seringkali berkomunikasi dengan Allah. Seringkali Adam dan Hawa ini mereka ngobrol-ngobrol dengan Allah. Tetapi pada waktu mereka jatuh ke dalam dosa, maka Allah tidak lagi mau menampakkan dirinya. Karena Allah itu penuh dengan kemuliaan. Allah itu penuh dengan kuasa. Allah itu penuh dengan sinar kekudusan dan kesucian. Jadi ketika manusia yang berdosa melihat Allah, manusia itu pasti akan mati. Jadi kenapa Yesus disalib? Karena itu adalah ketetapan hukum yang harus dijalani, yang harus dilalui. Karena itu persyaratannya. Ya, begitu jawabannya. Vipro sampai membakar kitab Al-Quran. Oh ya, peristiwa yang ada di apa kemarin itu ya, peristiwa yang ada di Swedia ya. Anda sedang berbicara di Swedia ya, orangnya kan ya sudahlah, kita tahu di sana ya, jangan bawa ke sini ya. Kalau mereka menghinakan tentu ada apa ya,
ada yang mendorong mereka melakukan itu. Jadi kenapa mereka melakukan itu? Seorang anggota Pak Dewan ya, anggota Dewan lah di Swedia. Kenapa dia melakukan itu? Kan itu bentuk protesnya, suatu bentuk protes kepada sesuatu, ada yang dia protes. Itu masalah politik, bukan masalah agama, gitu ya. Resa, oke, tapi di Alkitab Yesus tidak pernah mengatakan aku Tuhan dan sembahlah aku. Aduh, ini kamu pertanyaan ini sudah dari 10-20 tahun lalu, ketika saya sudah mulai mengaktifkan diri ya, melihat bagaimana perdebatan-perdebatan ya, itu sudah ada pertanyaan ini ya, dan sudah banyak ditunjukkan ya. Yohanes 13 ayat 13, bacalah sendiri, silakan googling aja supaya sekali-sekali Resa 01 ini baca Alkitab, googling aja silakan. Di situ dikatakan benar katamu. Yesus mengaku bahwa benar katamu itu, akulah guru dan Tuhan, perkataanmu itu benar. Wah, itu sudah ya, silakan dibaca, banyak. Ya berarti Resa 01 ini nggak ngerti ya, tapi puji Tuhan ya, mungkin memang betul-betul nggak tahu, saya sudah kasih tahu ya. Yesus mengakui bahwa dia adalah guru dan Tuhan, itu sudah ya. Oke, kita baca lagi komentar selanjutnya dari Randy Saputra. Lah katanya siapapun bisa lihat Tuhan tadi. Iya, siapapun bisa. Kamu silakan mau lihat Tuhan, googling aja, cari Tuhan Yesus. Nah, kamu akan lihat langsung Tuhan Yesus itu. Kamu bisa lihat. Kamu mau lihat film Tuhan Yesus, kamu ketik aja di Google, ya di keyboard HP-mu di Google. Nanti kamu ketik melihat Tuhan Yesus, kamu akan langsung melihat Tuhan Yesus dalam gambar-gambarnya. Itu Budi Ono, nggak salah nih, Yesus itu ciptaan bukan sang pencipta. Ayo coba kamu buktikan loh Budi Ono. Saya tidak tahu agamamu apa ya, saya tidak tahu agamamu apa. Coba kamu buka, minta teman-temanmu yang beragama lain itu coba cari tahu siapa Yesus itu. Maka mereka akan mengatakan bahwa dia itu adalah Kalimatullah. Kalau Kalimatullah itu apa sih? Kalimatullah itu cari sendiri ya. Yesus itu bukan ciptaan, tapi dia adalah pencipta itu. Vipro, betul, thank you, puji Tuhan, makasih. Ya Joe, mereka ini didoktrin Pak Zakir Naik. Bang, iya betul ya, itu memang udah kita dengar. Mereka itu didoktrin, bukan didoktrin, yang ngikut-ngikut, lihat-lihat ya, dan dari guru-guru turun ke guru-guru ya gitu, seperti Zakir Naik itu ya. KS, Yesus pernah menghilang beberapa tahun dan kembali lagi. Pertanyaannya, kemana Yesus itu pergi? Lah, saudara-saudaraku, ya KS ini dia menghilang kemana? Dia bukan menghilang. Yang benar itu adalah Yesus itu tidak dicatat pada waktu itu, gitu loh ya. Jadi dia bukan menghilang, tapi benarnya dia tidak dicatat. Jadi dia hanya dicatat pada waktu dia lahir, pada waktu dia 2 tahun, dan pada waktu dia 12 tahun. Artinya di usia 5 tahun, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tidak tercatat. Nanti juga pada usia 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sampai 30 tidak dicatat. Nah, nanti dicatat tanggal 30 pada waktu umur 30. Kenapa? Nah, dalam kitab Yohanes, nanti baca aja ya, Yohanes pasal-pasal terakhir kamu akan temukan di situ. Kalau semua dicatat, maka bumi ini tak akan mampu. Gitu loh. Bumi ini nggak akan mampu. Masa kita nulis biografi orang, kita tulis dari kayak diary begitu ya, buku per hari kita tulis. Berapa? Kalau umurnya 10-20 tahun, berapa ratus lembar yang kita harus tulis. Dah begitu. Jadi Yesus aja untuk memberitahu saja, yang penting-penting saja, gitu loh, saudara-saudaraku. Nah, kenapa sih nggak dicatat misalnya begitu? Ya mau dicatat bagaimana? Yesus itu kan manusia, dia kan jadi manusia, jadi kuadratnya sebagai manusia. Ya dia nangis, iya dia nangis. Dia merengek, iya pada waktu dia bayi. Ya gitu loh saudara-saudara. Dia lapar, iya dia lapar. Lawang dia memang manusia, kuadratnya sebagai manusia. Tapi jangan lupa, dia itu hanya menjadi manusia sampai pada usia 33 tahun setengah.
Setelah 33 tahun setengah, saudara-saudara, dia kembali lagi kepada keilahiannya, ya, kepada kedudukannya, keadaannya gitu. Ya, jadi kemana dia pergi? Dia nggak pergi kemana-mana, KS. Yesus itu waktu dia nggak dicatat di usia antara 3 sampai 5 sampai 11 tahun dan 13 sampai 30 tahun dia nggak kemana-mana. Dia ada di daerahnya, di kotanya, dia ada di situ. Cuma nggak perlu dicatat hari-harinya. Kalau dicatat maka langit ini tidak akan, ya. Jadi saya bilang gini, kalaupun pohon-pohon di hutan ditebang, dijadikan pensil, dan kalaupun air laut dijadikan tinta, dan bumi ini dijadikan kertas, tidak akan cukup untuk menceritakan tentang mujizat, kuasa, pertolongan, anugerah, dan rahmat Tuhan Yesus Kristus, ya. Begitu, oke, makasih ya. Jo, seperti Pak Zuma dan Bang Nandar, pertanyaan mereka itu cuma di mana Yesus bilang akulah Tuhan, ya. Udahlah mereka Zuma sama Nandar, ya udahlah ya. Kita tahu mereka itu seperti apa, ya. Rekomendasinya selalu lari-lari ya ke Injil, ke Alkitab begitu, ya. Tapi biarkan sajalah. Oke, Resa 01, tapi itu fakta Jo. Faktanya apa ya? Resa, makanya tunjukkan dalilnya biar kami yang awam tidak penasaran Jo. Ya sudah, Yohanes 13 ayat 13, Resa 01. Baca di situ. Yesus berkata dengan tegas, Guru dan Tuhan, ya. Oke, Risan Kusuma, kamu lihat Yesus. Kusuma ini kagak ngerti dari tadi. Itu adalah kalimatullah, bro. Itu kalimatullah, dia itu firman, ya. Jadi di mana firman yang tidak bersama-sama dengan Allah? Firman itu adalah Allah itu sendiri, gitu loh. Saya, Risan, kamu punya suara. Kemudian kamu dibilang bukan kamu, suara kamu bukan kamu, kan lucu gitu, ya. Oh, jadi kita lihat Allah. Ya, ini pertanyaannya saya pertegas lagi. Kamu lihat Yesus atau Allah? Tidak, kami melihat Allah. Karena Yesus berkata, Yesus itu adalah gambaran Allah yang sempurna. Jadi Yesus itu adalah gambaran Allah yang sempurna, bukan gambaran lain. Tapi Yesus itu adalah gambaran Allah yang sempurna. Jadi kami melihat Yesus atau Allah? Ya, melihat Allah. Karena Allah berdiam secara sempurna dalam kehidupan Yesus. Amin. Haleluya. Jo, percuma Bang, mereka sudah tertutup dan sudah didoktrin. Ya, tapi kita selalu memberitahu mereka untuk memberitahu kebenaran kepada mereka. Karena Bang Jo, bagi saya seperti ini, ya. Bagi saya loh, ya. Kebohongan kalau terus menerus diulang-ulang akan, ya. Karena itu kita nggak boleh membiarkan kebohongan ini berlangsung, ya. Tapi kita harus oh iya ya, signalnya agak kurang, ya. Tapi kita harus menyampaikan kebenaran kepada mereka. Puji Tuhan. Alicia Claudia, haleluya, puji Tuhan. Thank you Alicia Claudia. Yeremia Victory Paung, shalom, salam dari Yeremia. Ya, thank you Bang, Tuhan memberkati, doa kami selalu menyertai. Risan Kusuma, Tuhanmu kok mati? Enggak, Tuhan kami enggak mati. Kenapa dia ditulis oleh Alkitab mati? Ya, kenapa dia ditulis mati? Ini harus kamu tahu. Kenapa dia ditulis mati? Seperti saya kembali lagi kepada apa yang saya katakan tadi, bahwa dia harus mati karena itu memang jalan yang diberitakan oleh firman Tuhan. Apanya yang mati? Apakah Tuhannya yang mati? Enggak, dia firman yang jadi manusia. Manusianya yang mati. Dan Alkitab memang mencatat itu. Dia mati di atas kayu salib. Tetapi dia bukan mati sampai dimati. Dia mengalahkan kuasa kematian. Dia bangkit dari antara orang mati. Nah, itu ada lagi yang nanya. Berarti selama 3 hari 3 malam tidak ada Allah karena Allah mati. Enggak, yang mati itu manusia, firman. Ya,
Allah tidak berbicara selama 3 hari. Iya, saudara-saudara ya, karena firman-Nya sudah mati. Tapi firman itu kan dalam kemanusiaan, dalam jelmaannya, dalam kapasitasnya, kuadratnya sebagai manusia dia mati. Tapi keilahiannya dia tetap hidup karena dia bersama-sama ada dalam mulut Allah. Gitu ya. Oke, Natalia 23 ditarik. Yeremia Pung yang mana? Ya nggak ngerti ya. Nata Bang, apakah Yesus mengerti bahasa Yunani? Ngerti. Yesus itu kan adalah pencipta alam semesta. Dia ngerti semua bahasa. Lawong bahasa air mata aja dia ngerti. Ya, kamu ngerti nggak bahasa air mata? Orang nangis ya kita ngerti loh. Ya, Yesus tuh ngerti tanpa harus ngomong dengan bahasa. Ya, makanya dalam kekristenan itu kami tidak harus menekankan bahwa orang itu harus pintar berbahasa Yunani ya, karena sudah diterjemahkan gitu ya ke bahasa Yunani. Karena memang bahasa dunia waktu itu bahasa Yunani. Enggak. Sudah, kami pakai bahasa apa aja. Mau pakai bahasa Afrika boleh, pakai bahasa China boleh, pakai bahasa Jepang it's okay, pakai bahasa Arab mantap, pakai bahasa India lebih bagus. Begitu Tuhan mengerti semua bahasa. Jo, kalau mereka bilang di mana Yesus bilang Tuhan itu doktrin Pak Zakir naik, tapi kalau dibalas di mana Muhammad mengatakan bilang kalau dia nabi, ya saya nggak membahas iman orang lain ya, begitu. Yang saya sekarang ini adalah membela iman kekristenan. Terima kasih Mas atau Bang Jo ya. Mereka tidak bisa jawab Bang. Ya, Yeremia, Victory Pung, Natalia, untuk apa ya? Haleluya, Gracia, haleluya. Risan Kusuma, kenapa Yesus tidak dianggap Tuhan oleh orang Israel, padahal Yesus diturunkan untuk Israel? Betul sekali. Ini adalah pertanyaan yang mantap, pertanyaan yang berbobot. Ya, baik, saya jelaskan secara singkat. Kenapa Yesus tidak dipercaya oleh orang Israel, tidak dianggap Tuhan oleh Israel, dianggap sesat oleh orang Israel? Jangan heran bahwa lawong mereka yang nyalibkan Tuhan Yesus, karena memang bagi mereka Tuhan Yesus itu adalah sesat. Ya, sehingga mereka salibkan dia ya. Jadi mau apa kita? Padahal dia tambah lagi, padahal Yesus diturunkan untuk orang Israel. Betul sekali. Yesus memang hanya diturunkan untuk orang Israel. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah, orang Israel menolak Yesus sebagai Tuhan. Karena mereka menolak Yesus sebagai Tuhan, makanya Tuhan Yesus berkata, pergilah kamu ke seluruh bumi, sampaikan firman ini, sampaikan berita kebenaran ini. Siapa yang percaya, siapa yang bertobat, mereka dibaptis akan diselamatkan. Jadi Risan Kusuma, kami sangat bersyukur karena Israel menolak dia, karena menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan. Makanya kita ini orang yang akan binasa, orang yang akan dibinasakan Tuhan karena kelakuan kita. Puji Tuhan, orang Israel nolak. Mereka nggak mau mengakui dia sebagai Tuhan. Mereka nggak mau mengakui dia sebagai juru selamat, sebagai penebus, sebagai tunas Daud. Dan sehingga keselamatan yang cuma hanya orang Israel, harusnya itu, puji Tuhan, itu bisa nyampe ke kita di Indonesia, termasuk nyampe ke kamu, Risan Kusuma. Amin. Itu ya. Elizabeth Novitasari Hutagalung, terima kasih atas khotbahnya abangku. Semoga khotbahnya berkelanjutan tanpa berhenti. Yesus memberkati kita semua, amin. Terima kasih, puji Tuhan. Takkan berhenti selama masih ada yang membutuhkan penjelasan. Selama masih ada yang membutuhkan penjelasan, maka khotbah-khotbah itu tidak akan pernah berhenti. Demi Injil Kerajaan Sorga kita memberitakan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Dieter Lexiu, waduh namanya susah. Ayani Jihan, Tuhan kok sekolah, Tuhan belajar. Iya, nggak apa-apa. Loh, kamu loh itu loh nggak ngerti-ngerti dari tadi. Saya bilang itu dalam keadaan, dalam kuadratnya sebagai manusia.
Kamu paham ya, Ayani, kamu harus paham. Kamu harus paham bahwa kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini, dia itu menjadi manusia. Ya, firman yang menjadi manusia. Kalau firman yang menjadi manusia, maka ada kuadrat sebagai manusia. Ada kuadrat sebagai manusia yang tidak boleh dia langkahi, yang tidak boleh dia lewati. Itu kuadratnya sebagai manusia. Ya, sebagai manusia harus sekolah. Sebagai manusia, apalagi dia bilang harus belajar. Belajar dalam kapasitasnya sebagai manusia, ya. Alpian Hutagaul, semua orang berdosa dan upah dosa adalah maut atau kematian menuju neraka. Tidak ada perbuatan-perbuatan baik yang dapat menghapuskan dosa. Adam dan Hawa saja dihukum mengalami kesulitan hidup, susah. Ya, betul sekali ya, betul. Puji Tuhan, ya, betul. Jadi semua manusia berbuat dosa. Jesse Lino, Jerusalem Kusoi, Shalom Bang, Shalom, Alehem, damai sejahtera, selamat tahun baru. Vera Putri Mei Linda, saya Islam Allah, nggak ngerti ya. Kaskuak bener gitu ya. Natalia 23, tolong ya teman-teman, kita sudah boleh menghina, tapi kita hanya bertanya apa yang ingin ketahui. Ya, saya juga akan menjawab dengan senang hati apa yang saya bisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nenen, yuk, itu nabi saya, bukan Tuhan. Oh ya, silakan, tidak apa-apa. Kalau kamu nabimu ya nggak apa-apa. Tapi saya mau kasih tahu, dia adalah Tuhan. Walaupun kamu menganggap dia nabi, tapi percayalah dan yakinlah dia adalah Tuhan. Jika kamu ingin selamat, kamu harus percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari mana? Ya, karena dia sendiri yang mengatakan akulah Tuhan. Itu terserahlah mau percaya atau enggak, tapi dia adalah Tuhan. Rico, Injil Barnabas dalam bahasa Itali dan Spanyol palsu ya, nggak adalah Injil Barnabas. Injil itu kok nggak turun dari sorga. Injil itu adalah perbuatan-perbuatan ilahi Allah, Yesus Kristus. Boleh dikatakan itu ada catatan-catatan mengenai mujizat perkataan-perkataan Yesus. Yeremia Victory Paung, Risna Risan, coba baca lagi itu, kau belum paham ya? Ah, iya ya, ya makasih ya. Mr. Tub, asahaduh Allah ilaha illallah wa asaduna ana Muhammad Rasulullah. Ya, saya nggak ngerti apa itu artinya ya. Pokoknya saya baca aja deh. Jocelyn Jerusalem Kusoi, Shalom Bang, Shalom. Sulfakri, kamu percaya hari kiamat ada? Kiamat maksudnya ya, hari kiamat ada. Percaya dalam kekristenan, Yesus memberitahu lebih jelas tentang hari kiamat. Neden, itu nabi saya bukan Tuhan. Ya silakan, tapi itu Tuhan kami yang menyelamatkan. Gracia, Shalom Bang, Salam. Natalia 23, kenapa keempat Injil asli bahasa Yunani saling berselisih? Buktikan di mana kalau empat Injil itu memiliki selisih, perbedaan. Silakan buktikan dulu. Mana ayatnya? Mana buktikan kata-katanya? Naikon, jadi puji Tuhan, kabar keselamatan dan kebenaran harus disampaikan. Kasihan orang-orang tidak percaya. Ya, kita kasihan, justru kita capek-capek live, capek-capek bikin acara begini karena kita kasihan sama mereka. Ya, Shalom Bang, Jerusalem, Shalom Bang, puji Tuhan, Shalom. Yeremia Victory Paung, Muhammad, artinya yang disanjungkan, kok enggak Allahmu yang aja punya nama? Gitu ya, yang ngerti saya soal itu ya. Rokin Sortir, Bang, salam toleransi, gue Islam Bang. Ya, saya mengasihi, saya cinta dengan mereka yang berbeda agama ya. Kami cinta, saya sangat mengasihi ya. So, kamu yang bertoban ya, saya akan bertoban dan kamu yang bertobat ya. Jo, Mr. Tub, saya berdoa saat ini Roh Kudus akan bekerja dan saya percaya kamu Mr. Tub dan keluarga terima Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan, doa kita semua itu ya. Gracia, bagus Bang. Amirok, katakanlah Bang, Yesus itu nabi, saya tahu Isa namanya. Kankah Bang, Yesus itu nabi, saya
saya atau Isa, namanya Yesus itu adalah Yesus. Saya tidak tahu itu yang lain itu bernama apa, ya silakanlah mereka suka-suka mereka lah kasih nama apa. Tapi dalam kekristenan, Yesus Kristus itu adalah guru, nabi, dia adalah tabib, dan dia adalah Tuhan itu sendiri. Ayani Jihan, Injil diturunkan di mana? Injil nggak diturunkan. Tidak ada Injil yang diturunkan. Injil itu adalah firman, catatan-catatan tentang perkataan-perkataan Yesus, tentang kehidupan-kehidupan orang-orang percaya. Jadi Injil tidak diturunkan, tidak diturunkan. Jojo Manik, aku pandai nama nabi di Alkitab. Aku tahu perjanjian lama dan baru. Oh, puji Tuhan ya. Oh, mantaplah begitu ya. Nabi Isa bukan Tuhan. Ya, silakan. Tapi Yesus Kristus adalah Tuhan. Nabi Isa bisa bukan Tuhan. Saya setuju dengan Anda. Tapi Yesus Kristus adalah Tuhan. Marvel Gaming yang cinta agamanya kasih love. Oh iya, ya. Haikal, kamu juga belum tentu masuk surga. Tentunya masuk neraka. Oh enggak, saya percaya sekali saya masuk surga. Saya percaya sekali saya masuk surga. Karena Yesus saya telah berjanji akan memberkati saya dengan surga. Mau tanya, buat yang kok bisa saman ada yang ketemu Yesus kan? Yesus, iya silakanlah ya, saya tidak bahas itu. Bang Yeremia, sorry ya. Modson Hot Daniel Situmawang, Yesus adalah Mikhail, utusan dari Allah Bapa di sorga. Silakan, nggak apa-apa. Tapi Yesus Kristus, dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Gracia, kakak yang lain, Yesus itu adalah Tuhan, bukan Nabi. Ya, silakanlah. Isa bukan Yesus Kristus. Ya, setuju. Naikon jadi. Semangat Pak, Tuhan Yesus memberkati kita yang mengabarkan kebenaran. Yeremia Foktepau, Boba, kamu Kristen atau Islam, mau tahu aja. Lukman Hakim, hanya orang Islam yang bisa masuk surga bang. Tapi fakta dan kenyataannya bahwa janji tentang surga hanya ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Dalam percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Ya, saya tidak tahu dengan lain-lain, silakanlah ya. Natalia 23, bang dari mana bangsa Romawi mengklaim kalau Yesus diutus untuk orang Romawi, padahal Yesus itu orang Bani Israel yang dibantai orang Romawi tahun 27. Ya, tidak ada yang mengklaim. Orang Romawi juga tidak pernah mengklaim itu. Tetapi para penginjil-penginjil termasuk Rasul Paulus pernah memberitakan Injil di Roma dan menyelamatkan raja-raja yang ada di Romawi. Mau disebut Hot Daniel Sitemong, sebelum Mikhail datang, Allah Bapa yaitu Jehovah. Syariah bang, Yesus agamanya apa? Yesus tidak ada agama. Dia tidak ada agama karena itu agama tidak menyelamatkan. Injil bermasalah, Injil palsu. Aduh, sudah capek saya baca komentar ya. Maaf teman-teman ya. Oke, saya akhiri dulu ya, karena saya sudah ditelepon ya, karena saya ada acara. Jadi saya sudah ditelepon untuk segera harus mengakhiri siaran langsung ini. Baik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita jumpa lagi nanti. Sudah sebentar saya akan lanjutkan live saya. Bagi Yesus kemuliaan dan kehormatan selama-lamanya. Amin. Puji.